Pemirsa, nyaris selalu menjadi jagoan atau hero di sinetron, laga maupun film layar lebar. Amar Zoni justru menjadi penjahat betulan di kehidupan nyata. Kamis pagi kemarin, Amar bukan sedang syuting film laga ketika wajah dan kepalanya ditutup, tangannya diborgol, dan kakinya dirantai menyatu dengan kaki para penjahat lainnya. Namun, terpidana kasus narkoba itu tengah dipindahkan dari LP Cipinang ke LP Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Tidak ada ampun bagi siapapun yang masih coba main-main narkoba di dalam lapas, apalagi mengedarkan. Seperti yang ini juga pemindahan juga atas arahan perintah dari Pak Menteri dan juga Pak Dirjen. Tentunya kaget karena kan taunya apalagi di berita, taunya di media kan. Yang seharusnya kan dari pihak terkait yang harusnya itu ngasih tahu duluan gitu loh. Luar biasa banget hari ini, benar-benar roller coaster menurut saya. Shock banget sih, kayak main roller coaster. Jumat lalu tiba-tiba di Kejaksaan, Rabu lalu di Kejaksaan, Rabu ini di Nusa Kambangan. Aduh, Masya Allah banget ujiannya Bang Allah. Dengan tubuh hitam gempal menjulang setinggi 187 cm, Amar nampak menonjol dibandingkan tahanan lainnya. Tapi hal itulah yang membuat warga Plus 62 merasa miris. Sebagian netizen bahkan membubuhkan emotikon menangis pada video yang memperlihatkan Amar meretas babak baru dalam hidupnya yang mungkin lebih kelam. Saya minta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Gak akan ada lagi di Indonesia. Akan ada korban-korban semuanya. Orang yang punya talent, punya potensi. Itu kita yang harus bicara. Kita yang harus berbuat. Kita yang harus melakukan pada mereka yang menjadi korban dari pengedaran narkoba. Pusing saya gitu loh, pusing banget saya ngeliat hal itu, sakit hati saya gitu. Kayak abang saya itu teroris atau kayak bandar besar seperti kartel-kartel di luar sana. Semuanya gelap, hanya suara perahu dan deru angin laut yang menerpa tubuhnya. Perahu biru itu seolah membawa Amar ke pulau kehancuran yang dikelilingi tembok baja dan kawat berduri. Bagi seorang residivis, ganti status dari warga binaan menjadi tahanan high risk yang menghuni Nusa Kambangan mungkin sebuah kenaikan status yang membanggakan, karena menjadi validasi bagi penjahat kelas kakap yang berpotensi melarikan diri dan membawa pengaruh buruk bagi napi lain di rutan lama. Tapi bagi seorang Amar Zoni, status tahanan high risk seolah menjadi kuburan bagi karirnya di industri hiburan. Nah sekarang, ini orang diangkut, matanya ditutup, diborgol, kakinya juga diborgol, dipindahin ke penjara super maksimum. 6 tahun lalu saat comeback ke dunia sinetron, pasca bebas dari kasus narkoba jilid 1, Amar masih mampu meraih penghargaan aktor terfavorit versi sejumlah ajang penghargaan bergengsi. Bak pepatah habis gelap terbitlah terang. Prestasi moncer Amar pasca kasus narkoba jilid 1 seolah mengukuhkan bahwa pamornya masih berkilau. Tak kalah dari pendatang baru maupun pesaingnya kala itu seperti Stefan William dan Verrell Bramasta. Tapi setelah tersandung kasus narkoba jilid 2 pada 2023 silam, Amar gagal comeback karena keburu ditangkap di sebuah apartemen di BSD Tangerang hingga harus kembali ke Hotel Prodeo menjalani hukuman atas kasus narkoba jilid 3. Tapi sekarang, setelah terciduk mengedarkan narkotika golongan 1, sabu, dan ganja di rutan Salemba, Amar diprediksi sulit menghindar dari hukuman mati atau setidaknya hukuman seumur hidup. Semacam apa ya, seolah-olah Ini penjahat besar. dia bukan, udah ada digiring supaya Amar dihukum berat. Iya. Sebelum dia disidangkan, ini kan udah ada penggiringan opini yang supaya ada hukuman
sosial yang udah harus diberikan kepada dia. Padahal kan ya ajas peradilan kita kan bukan begitu. Implementasi penegakan hukum narkotika khususnya proses pengadilannya itu tidak berdasarkan undang-undang narkotika, tapi berdasarkan hukum pidana yang bersandar pada sistem peradilan pidana. Nah, itu permasalahannya. Ingatlah, pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Saya cuma berdoa kepada Allah, semoga aparat hukum, ya, pemerintah kita bisa berlaku adil. Jaksa, hakim menggunakan hati nuraninya. Kalau memang Amar bersalah, hukumlah dengan hukuman seberat-beratnya. Tapi kalau Amar tidak bersalah, tolong dibantu, dipulihkan nama baiknya. Di kalangan selebriti, Amar menjadi artis kedua yang dijebloskan ke lapas Nusa Kambangan setelah Ibra Ashari. Sama-sama kedapatan menguasai narkoba di tahanan. Ibra dan Amar beda level di piramida narkoba. Ibra menempati jajaran bawah sebagai pemakai atau pecandu narkoba yang sulit lepas dari pengaruh zat adiktif, sehingga di dalam penjara pun harus nyabu. Sedangkan Amar menempati level yang lebih tinggi karena ia menampung narkoba dari gembong di luar penjara untuk kemudian diedarkan di rutan. Seperti yang sebelumnya juga kita juga sudah melakukan pemindahan narapidana high risk ke lapas super maksimum Nusa Kambangan. Tidak ada pandang bulu, siapapun itu terbukti melakukan pelanggaran narkoba khususnya, maka salah satu treatment yang diberikan adalah pemindahan ke lapas super maksimum Nusa Kambangan, baik untuk pembinaan maupun juga pengamanan. Rupanya keputusan Irish Bella untuk cerai dari Amar sangat tepat karena Amar bukannya tobat tapi malah semakin dalam hidup dalam kemaksiatan barang haram. Ibel juga menutup komunikasi Amar dengan kedua anak yang berada di bawah pengasuhannya. Apa jadinya bila kedua anaknya tahu ayahnya adalah napi high risk di Nusa Kambangan? Ini ujian yang sangat berat lah untuk keluarga kami gitu loh. Jangan dulu berkesimpulan kalau belum keluarganya sendiri yang bicara gitu loh, maksudnya kayak itu tidak benar ya teman-teman. Jadi seolah-olah keluarga kami, keluarga kita itu tutup mata, tutup telinga untuk Bang Amar gitu. Enggak, kita tetap selalu support Bang Amar. Karena keluarga yang dia miliki satu-satunya kan ya kita keluarganya. 3 hari lalu, dokter gigi Camelia kekasih Amar juga masih percaya bahwa Amar tidak bersalah. Pernyataan Camelia diamini oleh Aditya Zoni, adik Amar. Saat sejumlah sahabat hilang respek terhadap Amar, Camelia dan Aditya tetap percaya bahwa Amar tidak sebejat yang digambarkan netizen. Mereka yakin ada oknum yang menjebak Amar. Sebagai adiknya Bang Amar, yang tahu seluruh kehidupannya Bang Amar dari kecil sampai sekarang, saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Abang saya adalah pribadi yang baik. Abang saya sering membantu orang lain, sering berbagi, dan dia jadi abang yang sangat baik untuk adik-adiknya. Amar emang sakit, harus diobatin gitu. Dia bukan penjahat, dia sakit. Makanya tempatnya tuh nggak bercampur oleh para penjahat di dalam penjara gitu loh, gitu. Jadi saya tahu betul gitu. Terapis narkoba yang menjadi saksi ahli pada sidang narkoba jilid 3 Amar, Dr. Anang Iskandar juga yakin mantan pasiennya itu hanyalah pecandu yang butuh waktu untuk sembuh total dari narkoba. Dr. Anang Iskandar tidak yakin Amar nekat mencari cuan dengan mengedarkan narkoba di rutan. Apa artinya cuan berlimpah bila terciduk dan dipindahkan ke penjara paling menakutkan se-Indonesia? Di dalam penjara dalam waktu lama, orang itu kebutuhannya adalah narkotika. Pasti terjadi peredaran di dalam penjara. Ada amar putusan yang menyatakan bahwa Amar Joni sebagai pengedar, yang terbukti itu sebagai penyalahguna bagi diri sendiri. Karena saya saksi ahlinya. Bu Amar nih penyidikannya tingkat polsek. Nah kalau udah ke polsek kan berarti udah tahu dong
Alat buktinya berapa? Kan gram-graman, bukan ada kiloan. Yang harus dipahami juga, jangan ada kesan seolah-olah Amar ini dijadikan martir untuk membersihkan institusi. Itu kan pelanggaran HAM juga jadinya ini. Yang dipindahkan ke Nusa Kambangan, khususnya super maksimum dan maksimum security, adalah narapidana yang masuk kategori high risk. Risiko tinggi ini didapatkan dari hasil asesmen. Bersama Bunda Titi, Aditya Zoni dan Kamelia menjadi support system yang masih Amar miliki. Tapi setelah Amar mengaku mengedarkan narkoba di rutan Salemba dalam BAP, bisa jadi Kamelia terpaksa membunuh harapannya untuk menikah dengan Amar. Ikatan pacaran mereka pun terancam putus karena status napi high risk Nusa Kambangan membuat Amar tidak bisa dijenguk oleh siapapun. Bahkan di awal perpindahan kabarnya, Amar dan 5 rekannya sesama pengedar narkoba di rutan akan dijebloskan ke ruang isolasi super maksimum security yang sangat sempit. Mereka hanya boleh berjemur di matahari selama 1 jam. Selanjutnya kembali menjadi pesakitan khusus di sel pengap yang sering disebut neraka dunia. Amazoni TS ditempatkan di one man one cell. Super maksimum security. Di sana kegiatan dilakukan hanya di dalam sel. Dalam 1 hari diberikan 1 jam untuk berangin-angin. Kalau kami bisa kasih gambaran, di one man one cell ini juga petugas tidak bertemu langsung dengan warga binaannya. Sanggupkah Kamelia menanti Amar yang entah kapan bebas dari Nusa Kambangan? Atau ia mundur cantik karena hubungannya dengan Amar semata-mata demi konten dan pansos? Sebenarnya dia udah ada feeling kalau aku dipindahin cari aku ya, kata dia gitu. Iya, udah gitu, pasti aku cari. Ya cuman bisa nguatin doang, sabar, banyak doa. Itu aja yang bisa aku kasih ke Bang Amar untuk sementara ini. Amar Zoni riwayatmu kini. Kesempatan dan circle pergaulannya yang dulu mumpuni seolah tak tercermin dalam perilakunya selama beberapa tahun belakangan. Aktris legendaris Christine Hakim yang ikut mengawal debut layar lebar Amar di film Retak Gading sampai menganggap Amar sebagai anak angkatnya. Di mata Bunda Christine, Amar adalah aktor muda potensial, aset bangsa. Bunda Christine sempat bangga ketika Amar mengukir prestasi di dunia akting. Kalau kamu cuma mempermainkan wanita, kenapa harus aku? Kamu tampak kuat. Tapi ketenaran adalah ujian. Kekayaan pun ujian yang mungkin lebih berat daripada kesedihan karena miskin cuan. Dan pada titik itulah Amar terlena. Punya istri yang cantik dan 2 anak yang cerdas dan lucu, rupanya tak membuat Amar puas. Seolah ada ruang kosong yang membuat hatinya ingin menikmati kebahagiaan semu yang ditawarkan barang haram. Christopher Ryan, sahabat sejati yang sukses menjual Instagram dan mobil Amar untuk bekal selepas dari kasus narkoba jilid 3, mengaku kecewa dan marah pada Amar hingga tak sudi membantu Amar lagi. Di luar sana, mungkin banyak lagi kepingan hati yang tersakiti oleh ulah Amar. Dan sebagai teman hanya bisa membantu, dan sudah saya bantu. Instagramnya sudah laku, 2 mobilnya sudah laku, dia dapat uang ratusan juta, lebih dari 500 juta dia dapat. Bukannya disimpan, malah dibuat dagang. Ketimbang berprasangka buruk, ada baiknya mendoakan orang yang tengah menghadapi ujian hidup yang begitu berat seperti Amar. Hidup mantan napi Johnny Indo yang sukses menebar kebaikan pasca keluar dari Nusa Kambangan. Semoga menginspirasi Amar Zoni untuk hidup lebih baik. Amar ini adalah korban yang ikan kecil yang oh ini diiniin sama bandar-bandar gedenya, ini nah dijadiin lah kambing hitam. Tolong bantuan hukum untuk Amar Zoni karena saya telah dikirimkan surat oleh Amar Zoni dan Amar Zoni mengatakan dia bukan bandar, bukan pengedar. Dia hanyalah seorang public figure yang sedang dibina. Amar Zoni sakit. Kalau orang sakit mesti direhabilitasi, mesti diobati, bukan dihukum mati.